ada Yahudi, ada Nasrani, Bani Israel, ada Islam. Semuanya punya kiblat masing-masing. Oleh karena itu berlomba-lomba kepada kebaikan. Maksudnya tidak hanya bersaing, tapi kita berlomba-lomba menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi itu juga masuk surga, Pak. Orang Nasrani, Kristen itu juga masuk surga. Ya. Nah, pertanyaannya, Yahudi yang bagaimana? Nasrani yang bagaimana? Yahudi yang masuk surga itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil mubadarati ilal khairati. Bab yang menjelaskan tentang inisiatif kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan masing-masing umat itu punya kiblat masing-masing dan mereka berkiblat kepadanya. Oleh karena itu berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Ini judulnya berinisiatif melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini berbagai macam umat. Ngapunten, ada Yahudi, ada Nasrani, Bani Israel, ada Islam. Semuanya punya kiblat masing-masing, yang mana mereka berkiblat kepada kiblatnya masing-masing. Nah, oleh karena itu berlomba-lomba kepada kebaikan. Maksudnya tidak hanya bersaing, tapi kita berlomba-lomba menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi itu juga masuk surga, Pak. Orang Nasrani, Kristen itu juga masuk surga. Ya. Nah, pertanyaannya, Yahudi yang bagaimana? Nasrani yang bagaimana? Yahudi yang masuk surga itu adalah orang Yahudi yang ikut syariat Nabi Musa, mengikuti Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka orang Yahudi yang demikian itu masuk surga. Kebanyakan kalau di Al-Quran diterangkan, ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi itu mengubah kitab Taurat, diubah sekehendaknya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini yang tidak akan masuk surga. Jadi Yahudi yang ikut syariat Nabi Musa pada saat itu. Lalu Nasrani, kalau Nabi Isa sudah turun, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, maka orang Yahudi ini harus ikut kepada Nabi Isa. Kalau orang Yahudi ini tidak ikut Nabi Isa, maka orang Yahudi ini tidak termasuk yang masuk surga.
Nah, orang Nasrani yang mengikuti syariat Nabi Isa dan mengamalkan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, itulah orang Nasrani yang masuk surga. Jadi ngikuti syariat Nabi Isa. Kebanyakan di antara orang Nasrani itu tidak mengikuti syariat Nabi Isa. Lalu Nabi Muhammad turun, diutus oleh Allah dengan Al-Qur'annya. Maka orang Yahudi tadi harus ikut Nabi Isa, dan kalau sudah Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah, maka orang Nasrani ini harus ikut Nabi Muhammad, ya, dengan Al-Qur'annya. Kalau orang Nasrani ini tidak ikut Nabi Muhammad, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi ini penjelasannya, orang Yahudi bisa masuk surga, orang Nasrani bisa masuk surga, orang yang beriman pasti masuk surga. Cuma orang yang beriman yang melaksanakan syariat-syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Nah, oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena apa? Karena umumnya ngapunten, saat ini tuh kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Kalau tidak percaya, ono perumahan anyar, Pak. Ya, dulu sini kan perumahan umpamanya baru dibangun. Pak ini beli di blok ini, Pak ini beli di blok ini nomor ini, langsung dibangun. Ada yang di tingkat, ya, ada yang kamarnya diperbesar, kamar mandinya di dalam. Berlomba-lomba untuk duniawi kita itu. Kerja pagi, pulang sore, kerja siang, pulang malam, kerja malam, pulang pagi. Berlomba-lomba untuk mencari dunia. Ini kita, ya. Nah, kalau umpamanya dunia kita sudah banyak, lalu kita tasawufkan untuk apa? Untuk kebaikan, itu yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada perbedaan gini. Orang boros sama dermawan itu beda atau sama itu? Ya, beda-beda tipis, sama-sama tipis ya. Orang boros itu kan ngetono duit terus, Pak. Ya. Orang loman itu juga ngetono duit terus. Kan sama ini ya. Ya, tapi bedanya begini, kalau orang boros itu temannya setan. Kalau orang loman itu temannya Allah. Ya, begini bedanya. Orang boros itu untuk mengeluarkan untuk kejelekan, itu tidak perhitungan. Itu orang boros. Tapi untuk melakukan kebaikan dia hitung-hitung. Yuk, sampean gak melok bantu Masjid Nur Fadilah ta? Sik tak hitungi dhisik. Itu orang boros, Pak. Tapi nek kanggo tidak kebaikan, kejelekan, umpamane ya, kumpul-kumpul, mangan-mangan, ya. Nah, ini langsung dikeluarkan umpamanya. Tapi orang loman, ya, itu untuk kebaikan tidak ngitung, Pak. Tapi untuk kejelekan ngitung-ngitung. Sik kanggo apa dhisik iku? Iku lho kanggo lomba dangdut. Ya sik ini lomba dangdut sik. Kanggo bangun masjid nyos langsung. Iku orang loman. Sama dengan ini loh, orang kikir sama orang pelit sama orang hemat. Ya, pelit, kikir sama orang hemat, sama atau tidak itu? Ya, jadi sama tipis-tipis ya, beda tipis-tipis. Nah, orang kikir atau orang pelit
ya, itu kalau diajak ke kebaikan itu ngitung-ngitung. Untuk yang lain juga ngitung-ngitung. Ayo apa urunan? Ngitung-ngitung, Pak. Gak gelem urunan. Ayo nyumbang masjid, hitung-hitung sian. Kalau orang hemat untuk keperluan lainnya itu ngitung-ngitung. Tapi untuk kebaikan dia tidak pernah ngitung. Itu orang hemat. Jadi umpamanya iki masak apa ya? Wis masak iki wae. Cukup kok iki. Tahu tempe cukup. Itu hemat, Pak. Tapi suruh nyumbang masjid enggak ada hitung-hitungan, langsung nyumbang. Ini orang pelit. Masak apa ya? Wis tempe tahu wae. Itu hitungan. Ya. Nyumbang masjid blas. Ya. Jadi hitung-hitungan sih. Jadi ini apa? Orang pelit dan orang hemat, orang boros dan orang loman. Ya, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.